Halo teman-teman semua, kembali lagi di channelku Mozaku Official. Di video kali ini kita akan tanya jawab ya tentang pertanyaan yang sering banget saya dapat, baik itu di DM Instagram ataupun di WhatsApp ataupun ketemu langsung, tentang program kuliah pascasarjana atau S2 gitu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastikan dulu teman-teman yang belum subscribe ya, tolong subscribe. Kalau di bawah itu ada tulisan berlangganan atau subscribe dan masih warna merah, berarti teman-teman belum subscribe nih. Minta tolong di subscribe ya. Dukung channel Mozaku Official biar kita bisa berkembang bareng gitu. Terima kasih. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama. Banyak banget orang-orang yang tanya ke saya, Mbak, lagi kuliah S2 ya gitu, atau program pascasarjana ya? Jawabannya iya ya, saya lagi kuliah S2 atau program pascasarjana. Pertanyaan selanjutnya, kuliahnya di mana? Tuh, banyak banget yang tanya. Kuliahnya itu di kalau dulu namanya IAIN Tulungagung, kalau sekarang namanya UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau biasa disebut dengan UIN 1 Tulungagung. Pertanyaan selanjutnya itu ngambil jurusan apa? Nah, kalau program pascasarjana di UIN 1 Tulungagung ini ya, itu udah ada beberapa. Saya nggak hafal sih, diantaranya program yang saya ambil yaitu tadris matematika atau pendidikan matematika. Jadi tadris itu sama kayak pendidikan gitu ya, kalau misalkan di universitas-universitas lain seperti UIN Malang, UIN Malang tadris ya, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya gitu. Ada jurusan lain banyak, nanti brosurnya saya taruh di link di deskripsi ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah gimana cara kita biar bisa daftar program pascasarjana. Jadi pendaftaran program pascasarjana itu kalau misalkan secara umum ya, itu pasti diberitahukan di website kampus masing-masing. Biasanya ada di website sendiri gitu. Kalau di kampus kan biasanya untuk program sarjana gitu S1. Nah, nanti punya website sendiri. Kalau di sini itu saya lupa namanya. Pokok nanti ketik aja pascasarjana IAIN Tulungagung gitu atau pascasarjana UIN 1 Tulungagung gitu di Google. Nanti ada sendiri. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah juga. Di situ nanti sudah ada gimana tahapan-tahapannya. Kalau teman-teman masih bingung lagi, jadi tahapan SIPAMARU atau sistem penerimaan mahasiswa baru, itu nanti pertama kita buat PIN dulu. Buat PIN itu caranya gimana? Bentar. Nanti teman-teman harus ngisi link. Nah, link itu nanti saya taruh di bawah ya, link untuk pengisian slip instruksi pembayaran. Jadi kalau mau mendaftar itu kan teman-teman harus membayar dulu ya. Jadi biaya pendaftarannya itu ada sekitar 375.000 kalau di kampus saya. Mungkin berbeda ya untuk masing-masing kampus nanti. Jadi teman-teman ngisi dulu untuk mendapatkan instruksi pembayaran. Ngisi link dulu, habis diisi linknya nanti teman-teman dapat PIN. PIN-nya digunakan untuk membayar pendaftaran SIPAMARU tadi gitu ya, atau SPMB. Nah, setelah bayar nanti teman-teman masuk lagi ke linknya SPMB IAIN Tulungagung. Nah, itu nanti teman-teman ngisi hal-hal apa aja yang dibutuhkan untuk seleksi administrasi. Jadi nanti ada
beberapa berkas yang harus teman-teman siapkan tuh. Seperti apa ya, ijazah sama transkrip nilai. Untuk kalau program saya berarti untuk S1, jadi ijazahnya harus ada, transkrip nilai harus ada. Tapi kalau misalkan belum ada, mungkin teman-teman coba pakai SKL ya dari kampus. Tapi nanti cari tahu dulu kampusnya itu berkenan apa tidak kalau misalkan kita menggunakan itu untuk mendaftar gitu ya. Terus berkas-berkas yang lain seperti foto, terus KTP, terus surat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja, atau yang belum bekerja itu bisa pembimbing skripsi atau DPA. Nah, dulu saya itu daftarnya kan belum dapat ijazah. Jadi saya minta SKL atau surat kelulusan, keterangan lulus ya. Nah, itu dari kampus dikasih. Terus saya tanya ke bagian admin atau apa ya, kontak personnya Pascasarjana ini. Nah, saya tanya apakah boleh, saya belum dapat ijazah tapi mau daftar gitu kan. Soalnya dulu itu awal-awal COVID ya, awal-awal corona. Jadi sistem masih belum bisa seperti sekarang gitu, masih banyak terhambat. Lalu katanya boleh gitu. Jadi nanti teman-teman tanya dulu, bisa tanya di DM Instagram, nanti saya taruh di bawah untuk kampus saya ya. Tapi nanti kalau untuk kampus yang lain teman-teman sesuaikan sendiri gitu. Itu terus kalau untuk apalagi tadi, surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu teman-teman nggak usah bingung ya. Nanti ada form, link saya taruh di bawah itu untuk mendownload form rekomendasi dari dosen gitu. Dan nggak cuma dosen ya, kalau misalkan teman-teman sudah bekerja terus mau S2 atau S3 itu bisa dapat rekomendasi dari pimpinan di tempat kerja. Karena saya dulu belum kerja, jadi saya minta ke dosen penasehat akademik ya, atau DPA. Kalau S1 tuh pasti punya DPA gitu ya. Kalau nggak DPA, pembimbing skripsi lah. Itu nanti teman-teman datang ke beliaunya, terus minta tolong gitu, mau minta surat rekomendasi untuk pendaftaran program Pascasarjana. Lalu kita juga harus buat proposal tesis. Nah, gimana cara untuk membuat proposal tesis gitu ya, sedangkan kita kan belum pernah gitu dapet tesis gitu dulu. Nah, kalau saya dulu itu kan kita kan baru selesai skripsi ya, jadi kan setidaknya kita tuh sudah tahu gitu gimana cara untuk membuat penelitian atau proposal penelitian. Jadi kalau proposal itu kan masih ancang-ancangnya, rancangan gitu, rancangan yang bisa atau yang mau kita lakukan untuk tesis kita nanti gitu. Nah, itu teman-teman dibuat sebisanya aja. Kalau mau formatnya, kalau bisa sih pakai format tesis yang universitas atau institut tempat teman-teman mendaftar ya. Jadi dicari tahu gitu formatnya bagaimana. Nanti kalau teman-teman mau, saya taruh di deskripsi di bawah, atau di next video mungkin kita bahas untuk penyusunan proposal tesisnya untuk pendaftaran itu seperti apa gitu ya. Tuh, kalau mau disamakan sama skripsi boleh nggak mbak gitu ya. Sebenarnya ya kalau menurut saya ya nggak apa-apa, tapi kalau tesis itu kan levelnya di atas skripsi, baik itu tingkat kesulitan atau subjek atau apa, jangan sama persis sama skripsi ya. Jadi adalah indikator-indikator atau di judul itu ditambahi gitu mungkin. Nah, biar agak berbeda gitu ya sama skripsi kita, jadi nggak sama persis gitu. Lalu apa lagi? Alasan kuliah pascasarjana. Oke. Yang pertama, saya tuh ingin mendalami, kemarin kan di S1-nya sudah ngambil pendidikan matematika atau tadris matematika ya. Nah, di S2-nya ini saya ingin mendalami lagi gitu. Masih penasaran banget gimana sih sebenarnya kuliah tadris matematika atau pendidikan matematika itu sebenarnya yang dipelajari itu apa gitu.
ingin memantapkan beberapa materi juga yang mana itu kan bisa didapatkan kalau kita itu kuliah gitu. Terus apalagi ya, menurut saya sih nggak ada salahnya ya kuliah gitu. Kalau memang kita masih sanggup, masih seneng untuk belajar hal-hal baru gitu, wajib banget sih kuliah untuk pasca sarjananya gitu. Lanjut, oh iya, biayanya berapa gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti sudah lolos, itu nanti per semesternya kalau saya itu sekitar 3.750.000. Itu kalau belum berubah ya. Jadi nanti tergantung dari masing-masing prodi yang diambil gitu. Kebetulan kalau di kampus saya sekitar segitu, dan biasanya di kampus lain itu lebih mahal. Jadi sekitar 5 juta atau lebih lah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di brosurnya, biasanya ada, atau kalau nggak gitu di websitenya biasanya ada itu. Terus apalagi ya, oke, orang yang sudah bekerja boleh nggak kuliah S2? Boleh ya. Boleh banget. Jadi kalau S2 itu mungkin lebih random ya, lebih beragam gitu, nggak cuman orang-orang yang baru lulus S1 terus langsung S2, biasanya kan gitu. Nah ini orang yang udah kerja boleh, orang yang udah nikah boleh juga gitu. Terus tesnya susah nggak? Oh ya ya, ngomongin masalah tes ya. Jadi urutannya nanti teman-teman itu kalau sudah lolos seleksi administrasi, itu teman-teman akan ada ujian tulis sama wawancara. Ujian tulis sama wawancara. Nah, ujian tulisnya itu materinya seingat saya itu ada 3. Ada TPA, tes potensi akademik, isinya kayaknya matematika gitu, kayak CPNS mungkin ya, saya agak lupa. Terus bahasa Inggris sama bahasa Arab. Mungkin itu masing-masing kampus bisa beda ya, karena kan kampus saya basicnya keislaman gitu ya, jadi ada bahasa Arabnya itu. Terus nanti susah apa enggak, kemarin itu pokok teman-teman nanti belajar aja ya. Belajar disiapin bener-bener, karena teman-teman kan mau udah niat kalau mau ngelanjutin lagi kuliahnya, berarti harus beneran gitu belajarnya untuk seleksinya. Karena kemarin di kampus saya itu banyak juga sih yang daftar, sekitar berapa puluh orang gitu, ada juga yang nggak lolos ya. Jadi jangan beranggapan kalau alah nanti nggak usah belajar lah paling ya lolos gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu sistemnya. Konsepnya enggak gitu. Jadi teman-teman harus tetap belajar gitu, disiapin. Terus dulu itu kan saya masih dalam masa covid, masa corona, jadi online, tesnya itu online. Jadi nanti ada simulasinya, teman-teman tenang aja. Jadi nanti ada pemberitahuan simulasi, misal penggunaan Zoom gitu ya. Jadi teman-teman latihan dulu nih, masuk dulu ke Zoom bareng-bareng sama teman-teman lainnya. Nanti dipandu sama pihak Pasca. Nanti dikasih sosialisasi bagaimana teknisnya untuk tes gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah overthinking dulu, nggak usah pusing gitu. Terus untuk tesnya sendiri nanti online, cuman itu ya, dulu tuh pakai Google Form masihan, terus sama Zoom. Jadi Zoomnya tuh harus tetap aktif kayak gini. Terus nanti teman-teman ngerjakan gitu ya. Nanti klik-klik jawabannya di layar teman-teman sendiri gitu. Dan itu penjagaannya super ketat sekali, karena kalau misalkan ada orang yang lewat aja gitu ya, nggak sengaja lewat di belakang, itu nanti bisa kena tegur kita ya. Kalau misalkan kita nggak apa ya, kayak agak gimana mencurigakan itu juga bisa ditegur gitu. Jadi teman-teman hati-hati besok kalau waktu ujian gitu ya. Kalau untuk wawancaranya itu tesnya
terkait proposal tesis teman-teman biasanya ditanyain lagi, kan teman-teman udah pada sidang skripsi nih. Nah itu paling enggak ya hampir sama lah pertanyaannya kayak gitu. Terus nanti ditanyain juga kayak hafalan surat bisa. Jadi tergantung ya, masing-masing dosen itu ngujinya beda. Ada 3 orang dosen yang akan nguji untuk tes wawancaranya gitu. Kemarin itu beda-beda kok, saya sama teman-teman saya tuh gak sama gitu soalnya. Jadi disiapin aja hafalan-hafalan surat pendek atau apalah yang teman-teman bisa siapin gitu ya, yang kira-kira keluar gitu. Kuliah S2 itu susah apa enggak gitu ya. Kalau dibilang enggak susah saya bohong sekali. Kalau dibilang susah ya susah, tapi kalau teman-teman mau berusaha ya bisa, pasti bisa gitu. Dimana ada kemauan pasti di situ nanti ada jalan gitu teman-teman. Jadi tenang aja. Kalau saya itu kuliah S2 itu kan 2 tahun ya, 4 semester. Jadi nanti semester 1 sama 2 itu pelajaran kayak S1 gitu, cuman enggak banyak. Kemarin itu hanya beberapa mata kuliah aja. Terus apa ya? Masuknya itu 2 hari. 2 hari kalau jadwal dari kampus ya. Tapi biasanya kalau dosennya itu berhalangan itu bisa diganti di hari selanjutnya gitu. Sama lah kayak S1 kemarin gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman masih bingung, masih ingin tahu kira-kira kehidupan pasca sarjana tuh kayak gimana aja, saya harus persiapin apa aja, atau mungkin mau kisi-kisi soal yang dulu pernah saya kerjain, kira-kira kalau misalkan saya masih ingat, itu kalau teman-teman mau komen di bawah ya, komen di bawah, nanti saya buatin videonya untuk pembahasan soal-soal tapi yang TPA aja gitu. Komen di bawah, jangan lupa like, komen juga yang banyak, mau video kayak apa lagi, mau video tema apa lagi, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, terima kasih.